Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Murabi Lover. Sobat muslim, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas kisah lengkap wali kutub Syekh Asy-Syadzili. Asy Syekh Al-Imam Al-Qutub Al-Gauts Sayyidina Asy Syarif Abul Hasan Ali Asy Syadzili Al-Hasani bin Abdullah bin Abdul Jabbar, terlahir dari rahim sang ibu di sebuah desa bernama Gomaroh, tidak jauh dari kota Sabtah, negeri Maghrib Al-Aqsa atau Maroko, Afrika Utara bagian ujung paling barat, pada tahun 593 Hijriah, 1197 Masehi. Beliau merupakan zuriat atau keturunan ke-22 dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan urut-urutan sebagai berikut. Asy Syekh Abil Hasan Ali Asy Syadzili adalah putra dari Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Khotim bin Kushoyi bin Yusuf bin Musa bin Wardi bin Abu Battal bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris Al-Musana bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musana bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abu Talib wa Sayyidatina Fatimah As-Zahra binti Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak kecil beliau biasa dipanggil dengan nama Ali, sudah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang amat mulia. Tutur katanya sangat fasih, halus, indah dan santun, serta mengandung makna pengertian yang dalam. Di desa tempat kelahirannya ini, beliau mendapat tempaan pendidikan akhlak serta cabang ilmu-ilmu agama lainnya langsung di bawah bimbingan ayah bunda beliau. Beliau tinggal di desa tempat kelahirannya ini sampai usia 6 tahun, yang kemudian pada akhirnya hijrah ke kota Tunis, sekarang ibu kota negara Tunisia, Afrika Utara, yang semata-mata hanya untuk tujuan tholabul ilmi di samping untuk menggapai cita-cita luhur beliau menjadi orang yang memiliki kedekatan dan derajat kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sampai di kota Tunis, sebuah kota pelabuhan yang terletak di tepi pantai Laut Tengah, pada tahun 599 Hijriah, 1202 Masehi. Di suatu hari Jumat, beliau pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihi salam, yang mengatakan bahwa kedatangannya pada saat itu adalah diutus untuk menyampaikan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala atas diri beliau yang pada hari itu telah dinyatakan dipilih menjadi kekasih Rabbul Alamin dan sekaligus diangkat sebagai wali agung dikarenakan beliau memiliki budi luhur dan akhlak mulia. Segera setelah pertemuan dengan Nabiullah Khidir alaihi salam tersebut, beliau segera menghadap Syekh Abi Said Al-Baji rahimahullah, salah seorang ulama besar di Tunis pada waktu itu, dengan maksud untuk mengemukakan segala peristiwa yang beliau alami sepanjang hari itu. Akan tetapi pada saat sudah berada di hadapan Syekh Abi Said, sebelum beliau mengungkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya menghadap, ternyata Syekh Abi Said Al-Baji sudah terlebih dahulu dengan jelas dan runtut menguraikan tentang seluruh perjalanan beliau sejak keberangkatannya dari rumah sampai diangkat dan ditetapkannya beliau sebagai wali agung pada hari itu. Sejak saat itu beliau tinggal bersama Syekh Abi Said sampai beberapa tahun guna menimba berbagai cabang ilmu agama. Dari Syekh Abi Said beliau banyak belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadits, fikih, akhlak, tauhid, beserta ilmu-ilmu alat. Selain itu, karena kedekatan beliau dengan sang guru, beliau juga berkesempatan mendampingi Syekh Abi Said menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah sampai beberapa kali. Namun, setelah sekian tahun menuntut ilmu, beliau merasa bahwa seluruh ilmu yang dimilikinya, mulai dari ilmu fikih, tasawuf, tauhid, sampai ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadis, semuanya itu beliau rasakan masih pada tataran syariat atau kulitnya saja. Karena itu beliau berketetapan hati untuk segera menemukan jalan thariqat itu sekaligus pembimbing, mursyidnya dari seorang wali kutub yang memiliki kewenangan untuk memandu perjalanan ruhaniyah beliau menuju kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tekad yang kuat beliau memberanikan diri untuk berpamitan sekaligus memohon doa restu kepada sang guru, Syekh Abi Said Al-Baji,
untuk pergi merantau demi mencari seseorang yang berkedudukan sebagai kutub. Tempat pertama yang dituju oleh beliau adalah kota Mekah yang merupakan pusat peradaban Islam. Namun setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah, beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya pada suatu saat beliau memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah bahwa sang kutub yang beliau cari itu kemungkinan ada di negeri Irak yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, segeralah beliau bertanya tentang seorang wali kutub yang beliau cari kepada setiap ulama dan masyayikh yang berhasil beliau temui. Akan tetapi, tidak ada yang mengetahui keberadaan sang wali kutub di negeri itu. Memang sepeninggal Sultanil Auliyail Qutbir Robani wal Gautsis Somadani Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, kedudukan wali kutub yang menggantikan Syekh Abdul Qadir Jilani oleh Allah disamarkan atau tidak dinampakkan dengan jelas. Pada waktu kedatangan Syekh Abil Hasan ke Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Jailani 470 sampai 561 Hijriah. Tahun 1077 sampai tahun 1166 Masehi, sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Selisih waktu antara wafatnya Syekh Abdul Qadir dan lahirnya Syekh Abil Hasan terpaut sekitar 32 tahun. Di kala hidupnya, Asy Syekh Abdul Qadir diakui oleh para ulama Minas Sidikin sebagai seorang yang berkedudukan Kutul Gauts. Akhirnya, beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah Thariqat Rifaiyah, yaitu Asy Syekh Sholih Abul Fatah Al-Wasiti radhiyallahu an. Syekh Abul Fatah adalah yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abul Fatah dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub. Mendengar penuturan beliau, Asy Syekh Abul Fatah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini, padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri." Beliau adalah seorang kutubus zaman nan agung pada saat ini. Sekarang pulanglah engkau ke Maghrib, Maroko, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini. Beliau, pada saat ini sedang berada di tempat khalwatnya, di sebuah gua di puncak gunung. Temuilah yang engkau cari di sana. Sesampainya di Maroko, beliau langsung menuju ke desa Gomaroh, tempat di mana beliau dilahirkan. Akhirnya setelah cukup lama mencari didapatlah keterangan bahwa orang yang dimaksud oleh Syekh Abul Fatah tiada lain adalah Sayyidi Syekh Sholih Al-Qutub Al-Gauts Asy Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi Al-Hasani, yang pada saat itu sedang berada di tempat pertapaannya, di suatu gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di padang Barbatoh. Setelah melakukan perjalanan yang memakan waktu beberapa hari, akhirnya ditemukanlah gunung yang dimaksud. Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya untuk naik ke gua itu, beliau berhenti di sebuah mata air yang terdapat di bawah gua tersebut. Hal ini beliau lakukan semata-mata demi untuk memberikan penghormatan serta untuk mengagungkan sang kutub, sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Rabbul Alamin, di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Begitu setelah selesai mandi, beliau merasakan betapa seluruh ilmu dan amal beliau seakan luruh berguguran. Dan seketika itu pula beliau merasakan kini dirinya telah menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian, setelah itu beliau lalu berwudhu dan mempersiapkan diri untuk naik menuju ke gua tersebut. Dengan penuh rasa tawadhu dan rendah diri, beliau mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu. Namun, entah datang dari arah mana, tiba-tiba datang seseorang yang tampak sudah lanjut usia. Orang tersebut mengenakan pakaian yang amat sederhana, bajunya penuh dengan tambalan. Sebagai penutup kepala, orang sepuh itu mengenakan songkok yang terbuat dari anyaman jerami. Dari sinar wajahnya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki derajat kesolihan dan ketakwaan yang amat luhur. Kendati berpenampilan sederhana, tetapi orang tersebut tampak sangat anggun, arif, dan berwibawa. Kakek tua itu kemudian mendekati beliau seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum."
Beliau, dengan agak sedikit terkejut, serta-merta menjawab salam orang itu, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Belum pula habis rasa keterkejutan beliau, orang tersebut terlebih dahulu menyapa dengan mengatakan, "Marhaban, ya, Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin," dan seterusnya nasab beliau disebutkan dengan runtut dan jelas sampai akhirnya berujung kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu semua, beliau menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata, orang tersebut kemudian melanjutkan, "Ya Ali, engkau datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu, maka engkau akan mengambil dari aku kekayaan dunia dan akhirat." Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah beliau kini, bahwa orang yang sedang berada di hadapannya itu adalah benar-benar asih Syekh Al-Qutub Al-Gauds Sayyid Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi Al-Hasani, radhiyallahu an, orang yang selama ini dicari-carinya. Wahai anakku, hanya puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Berkata Syekh Abdus Salam lagi, "Ketahuilah, wahai anakku, bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke sini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadaku segala hal ihwal tentang dirimu, serta akan kedatanganmu pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari beliau agar memberikan pendidikan dan bimbingan kepada engkau. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa kedatanganku ke sini memang sengaja untuk menyambutmu." Selanjutnya, beliau tinggal bersama dengan sang guru di situ sampai waktu yang cukup lama. Beliau banyak sekali mereguk ilmu-ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abdus Salam, yang selama ini belum pernah beliau dapatkan. Tidak sedikit pula wejangan dan nasihat-nasihat yang asih Syekh berikan kepada beliau. Pada suatu hari dikatakan oleh asih Syekh kepada beliau, "Wahai anakku, hendaknya engkau semua senantiasa melanggengkan toharoh, mensucikan diri dari syirik. Maka, setiap engkau berhadat cepat-cepatlah bersuci dari kenajisan cinta dunia, dan setiap kali engkau condong kepada syahwat, maka perbaikilah apa yang hampir menodai dan menggelincirkan dirimu." Berkata asih Syekh Ibn Masyisi kepada beliau, "Pertajam penglihatan imanmu, niscaya engkau akan mendapatkan Allah dalam segala sesuatu, pada sisi segala sesuatu, bersama segala sesuatu, atas segala sesuatu, dekat dari segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Dengan pendekatan itulah sifatnya, dengan meliputi itulah bentuk keadaannya." Di lain waktu guru beliau, radhiyallahu an, itu mengatakan, "Semulia-mulia amal adalah 4 disusul 4, kecintaan demi untuk Allah, ridho atas ketentuan Allah, zuhud terhadap dunia, dan tawakal atas Allah." Kemudian disusul pula dengan 4 lagi, yakni menegakkan fardu-fardu Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap apa-apa yang tidak berarti, dan warok menjauhi dosa-dosa kecil berupa segala sesuatu yang melalaikan. Asy Syekh juga pernah berpesan kepada beliau, "Wahai anakku, janganlah engkau melangkahkan kaki kecuali untuk Allah, sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dan jangan pula engkau duduk di suatu majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang bisa membantu engkau berlaku taat kepadanya, serta jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang bisa menambah keyakinanmu terhadap Allah." Asy Syekh Abdus Salam sendiri adalah merupakan pribadi yang amat berpegang teguh kepada kitab Allah dan As-Sunnah. Walaupun pada kenyataannya Syekh Abil Hasan adalah muridnya, namun Syekh Abdus Salam juga amat mengagumi akan ilmu yang dimiliki oleh sang murid, terutama tentang kitabullah dan sunnah, di samping derajat kesolihan dan kewaliannya, serta kekeramatan Syekh Abul Hasan. Tetapi, dari semua yang beliau terima dari Asy Syekh, hal yang terpenting dan paling bersejarah dalam kehidupan beliau di kemudian hari ialah diterimanya ijazah dan bayat sebuah torikot dari Asy Syekh Abdus Salam yang rantai silsilah torikot tersebut sambung menyambung tiada putus sampai akhirnya berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silsilah torikot ini urut-urutannya adalah sebagai berikut. Beliau,
Asy Syekh Al-Imam Abil Hasan Ali Asy Syadzili menerima bayat thariqat dari Asy Syekh Al-Qutub Asy Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi. Beliau menerima talqin dan bayat dari Al-Qutub Asy Syarif Abdurrahman Al-Athar Az-Zayat Al-Hasani Al-Madani. Dari Qutbil Auliya, Taqiyuddin Al-Fuqair Sufi. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Fahruddin. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Nuruddin Nabil Hasan Ali. Dari Sayyidi Syekh Muhammad Tajuddin. Dari Sayyidi Syekh Muhammad Syamsuddin. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Zainuddin Al-Qaslimi. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Ishaq Ibrahim Al-Basri. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abil Qasim Ahmad Al-Marwani. Dari Sayyidi Syekh Abu Muhammad Said. Dari Sayyidi Syekh Sa'ad. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Fathus Suti. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Muhammad Said Al-Ghoswani. Dari Sayyidi Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Jabir. Dari Sayyidina Syarif Al-Hasan bin Ali. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karomallahu wajhah. Dari Sayyidina wa Habibina wa Syafiya wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Sayyidina Jibril alaihi salam. Dari Robul Izzati Robul Alamin. Setelah menerima ajaran dan bayat thariqat ini, dari hari ke hari beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dasar samudera hakikat dan marifatullah. Hal ini, selain berkat dari keagungan ajaran thariqat itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barokah yang terpancar dari ketakwaan sang guru, Asy Syekh Abdus Salam bin Masyisi, radhiyallahu an. Thariqat ini pula, di kemudian hari, yaitu pada waktu beliau kelak bermukim di negeri Tunisia dan Mesir, beliau kembangkan dan sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui murid-murid beliau. Oleh karena beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan dan mengembangkan ajaran thariqat ini secara luas kepada masyarakat umum, sehingga akhirnya masyhur di mana-mana, maka beliau pun kemudian dianggap sebagai pendiri thariqat ini yang pada akhirnya menisbatkan nama thariqat ini dengan nama besar beliau, dengan sebutan thariqat Syadziliyah. Banyak para ulama dan pembesar-pembesar agama di seluruh dunia, dari saat itu sampai sekarang, yang mengambil berkah dari mengamalkan thariqat ini. Sebuah thariqat yang amat sederhana, tidak terlalu membebani bagi khalifah dan para guru mursyidnya serta para pengamalnya. Setelah cukup lama beliau tinggal bersama Asy Syekh, maka tibalah saat perpisahan antara guru dan murid. Pada saat perpisahan itu Syekh Abdus Salam membuat pemetaan kehidupan murid tercinta beliau tentang hari-hari yang akan dilalui oleh Syekh Abil Hasan dengan mengatakan, "Wahai anakku, setelah usai masa berguru, maka tibalah saatnya kini engkau untuk beriqomah. Sekarang pergilah dari sini, lalu carilah sebuah daerah yang bernama Syazilah. Untuk beberapa waktu tinggallah engkau di sana. Kemudian perlu kau ketahui, di sana pula Allah Azza wa Jalla akan menganugerahi engkau dengan sebuah nama yang indah, Asy Syadzili. Setelah itu, lanjut Asy Syekh, kemudian engkau akan pindah ke negeri Tunisia. Di sana engkau akan mengalami suatu musibah dan ujian yang datangnya dari penguasa negeri itu. Sesudah itu, wahai anakku, engkau akan pindah ke arah timur. Di sana pula lah kelak engkau akan menerima warisan Al-Kutubah dan menjadikan engkau seorang kutub." Pada waktu akan berpisah, beliau mengajukan satu permohonan kepada Asy Syekh agar memberikan wasiat untuk yang terakhir kalinya, dengan mengatakan, "Wahai Tuan Guru yang mulia, berwasiatlah untukku." Asy Syekh pun kemudian berkata, "Wahai Ali, takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap manusia. Sucikanlah lisanmu daripada menyebut akan keburukan mereka, serta sucikanlah hatimu dari kecondongan terhadap mereka. Peliharalah anggota badanmu dari segala yang maksiat, dan tunaikanlah setiap yang difardukan dengan sempurna. Dengan begitu, maka sempurnalah Allah mengasihani dirimu." Bagi beliau, kota Tunis tentu sudah tidak asing lagi, karena sejak usia anak-anak hingga remaja beliau bermukim di kota ini sampai bertahun-tahun. Namun, seperti apa yang beliau saksikan pada saat kedatangan beliau kali ini, ternyata negeri ini tidak mengalami banyak perubahan dan kemajuan, masih tetap seperti dulu.
Penduduk negeri ini tetap miskin dan sering dilanda kelaparan. Namun demikian, sejak kedatangannya, beliau juga masih tetap berusaha untuk meringankan penderitaan penduduk dalam menghadapi kelaparan. Al-Kisah, dalam usaha beliau memberikan pertolongan kepada mereka, beliau sering didatangi Nabiullah Khidir alaihi salam, guna membantu beliau sekaligus untuk menyelamatkan beliau dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Hal ini terjadi karena berkat kebesaran jiwa dan kesantunan beliau. Pada saat itu, negeri Tunisia berada di bawah kekuasaan pemerintahan seorang sultan atau raja yang bernama Sultan Abu Zakaria Al-Hafsi. Dalam pemerintahan Sultan Abu Zakaria, di antara jajaran para menterinya ada seorang kadi, hakim agama, yang bernama Ibnul Baro. Dia adalah seorang faqih, namun di sisi lain dia juga memiliki hati yang buruk. Keserakahan untuk memiliki kedudukan, pengaruh, dan kekuasaan itulah yang membuat nafsu iri dengkinya tumbuh subur di dalam hati Ibnul Baro. Dendam, kesumat dan keinginan menjatuhkan orang lain pun semakin membara dalam dadanya. Pikiran dan hatinya siang malam hanya tertuju bagaimana cara mempertahankan dan memperkuat pengaruh dan jabatannya. Asi Syekh Abil Hasan datang ke Tunis selain untuk menapaki seperti apa yang telah dipetakan oleh guru beliau, juga karena memang mendapat perintah untuk berdakwah. Setelah beberapa bulan beliau melakukan dakwah di kota Tunis itu, maka kelihatanlah semakin banyak orang-orang berkerumun mendatangi beliau. Selain masyarakat kebanyakan yang hadir dalam majelis-majelis pengajiannya, juga tidak sedikit orang-orang alim, solih dan ahli karomah yang turut serta mendengarkan dan menyimak nasihat-nasihat beliau. Di antara mereka tampak, antara lain, Asi Syekh Abul Hasan Ali bin Makhluf Asi Syazili, Abu Abdullah Esh-Sobuni, Abu Muhammad Abdul Aziz Az-Zaituni, Abu Abdullah Al-Bajai Al-Hayat, dan Abu Abdullah Al-Jarihi. Mereka semua merasakan kesejukan siraman rohani yang luar biasa yang keluar dari kecemerlangan hati dan lisan nan suci Asi Syekh. Padahal, pada waktu itu beliau masih berumur sekitar 25 tahun. Fenomena tersebut ditangkap oleh Ibnul Baro sebagai sebuah pemandangan yang amat tidak mengenakan perasaannya. Keberadaan Asi Syekh di kota Tunis ini dianggap sebagai kerikil yang mengganggu bagi dirinya. Setiap berita yang berkaitan dengan Asi Syekh ditangkap oleh telinga Ibnul Baro, lalu menyusup masuk ke relung hatinya yang telah terbakar bara kebencian dan rasa iri dengki yang mendalam. Demi melihat kenyataan masyarakat semakin condong dan berebut mengerumuni Asi Syekh, seketika itu pula pudarlah khayalan-khayalan Ibnul Baro. Timbul prasangka buruk bahwa Syekh Abil Hasan telah merampas haknya, bahkan besar kemungkinan kalau pada akhirnya nanti akan menumbangkan kedudukannya serta mengambil alih jabatan yang amat dicintainya itu. Oleh karena itu, dengan menepuk dada disertai sikap angkuhnya Ibnul Baro, mengumumkan pernyataan secara terang-terangan, bahwa dia telah memaklumkan perang melawan Asi Syekh Abil Hasan Ali Asi Syazili, radhiyallahu anhu. Namun demikian meski bertahun-tahun mengalami serangan dan fitnahan dari orang yang dengki kepada beliau, tetapi yang namanya intan adalah tetap intan. Beliau adalah seorang kekasih Allah yang memiliki derajat kemuliaan yang tinggi. Dan apabila seorang kekasihnya dianiaya oleh orang lain, maka Allah sendirilah yang akan membalasnya. Itulah yang terjadi, sehingga akhirnya seluruh negeri mengetahui kemuliaan Asi Syekh Abil Hasan Syazili, radhiyallahu anhu. Setelah itu, terbetik dalam hati Asi Syekh untuk kembali menunaikan ibadah haji. Beliau lalu menyerukan kepada para murid dan pengikutnya agar mereka, untuk sementara waktu, hijrah atau berpindah ke negeri sebelah timur, sambil menunggu datangnya musim haji yang pada waktu itu masih kurang beberapa bulan lagi. Maka, segera bersiap-siaplah beliau dengan para pengikutnya untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke negeri Mesir. Dalam perjalanannya ke Mesir tersebut masih tidak lepas dari rekayasa fitnah Ibnul Baro. Sehingga Sultan mempermasalahkan kehadiran beliau di negeri Mesir. Tetapi Allah tetap memberikan perlindungannya, menunjukkan bahwa Asi Syekh adalah kekasihnya dan dengan kebesaran hati dan kehalusan budi pekerti beliaulah
Akhirnya beliau bersedia memaafkan dan mendoakan Sultan hingga mereka semua menganggap pertemuan mereka dengan Aziz Syekh adalah merupakan anugerah Tuhan yang tiada terkira bagi mereka. Namun, sebagaimana yang telah direncanakan, Aziz Syekh tinggal di Mesir hanya untuk beberapa bulan saja, sampai datangnya waktu musim haji. Setelah tiba pada saatnya, Aziz Syekh pun mohon diri kepada Sultan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Suci Mekah. Ringkas cerita, di sana beliau mengerjakan ibadah haji sampai secukupnya, lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Madinah guna untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah semuanya itu selesai, maka kembalilah beliau beserta rombongan ke negeri Tunisia. Sewaktu Aziz Syekh kembali dari Tanah Suci, Sultan Abu Zakaria Al-Hafsi beserta penduduk Tunis tampak bersukacita menyambut kedatangan beliau. Rasa gembira sulit mereka sembunyikan, karena Aziz Syekh yang mereka cintai dan mereka hormati kini telah kembali berkumpul bersama mereka lagi. Namun, suasana gembira ini tidak berlaku bagi Ibnul Baroh. Bagi dia, kembalinya Aziz Syekh berarti merupakan sebuah malapetaka, dan pertanda dimulainya lagi sebuah pertempuran. Tetap seperti dulu, dengan berbagai cara dia selalu berusaha agar Aziz Syekh, yang merupakan musuh bebuyutannya itu, secepatnya lenyap dari muka bumi ini. Namun, alhamdulillah, semua upaya jahat itu selalu menemui kegagalan. Kemudian, setelah beberapa hari sejak kedatangan dari Tanah Suci, Aziz Syekh lalu melanjutkan tugasnya untuk mengajar dan berdakwah. Zawiyah atau pondok pesulukan, sebagai bengkel rohani yang beliau dirikan juga kian diminati para pejalan. Dalam catatan sejarah, Zawiyah pertama yang Aziz Syekh dirikan di Tunisia adalah Pats tahun 625 Hijriah, 1228 Masehi, ketika beliau berusia sekitar 32 tahun. Di hari-hari berikutnya semakin banyak orang-orang yang mendatangi beliau, baik penduduk setempat maupun orang-orang yang datang dari luar negeri Tunisia. Di antara murid-murid Aziz Syekh yang datang dari luar negeri Tunisia, terdapat seorang pemuda yang berasal dari daerah Marsiyah, negeri Maroko, tidak jauh dari daerah tempat kelahiran Aziz Syekh sendiri, yang bernama Abul Abbas Al-Marsi. Pertemuan Aziz Syekh dengan pemuda ini tampak benar-benar merupakan sebuah pertemuan yang amat istimewa, sampai-sampai pada suatu hari Aziz Syekh berkata, "Aku tentu tidak akan ditakdirkan kembali ke negeri Tunisia, kecuali karena pemuda ini. Dialah yang akan menjadi pendampingku dan dia pula lah yang kelak akan menjadi khalifah penggantiku." Menurut sebuah catatan, pemuda Al-Marsi Al-Mursi ini ketika masih berada di Maroko, pernah pula, walaupun tidak terlalu lama, berguru secara langsung kepada Aziz Syekh Abdus Salam sampai meninggalnya beliau tahun 622 Hijriah, 1225 Masehi. Kembalinya Aziz Syekh ke Tunis dari perjalanan hajinya kali ini hanyalah semata-mata untuk melanjutkan tugas mengajar dan berdakwah, seperti yang telah diperintahkan pada saat beliau di Gunung Barbatoh dan di Bukit Zakwan. Semuanya itu beliau jalani sambil menanti datangnya perintah selanjutnya untuk menapaki seperti apa yang telah dipetakan oleh Aziz Syekh Abdus Salam bin Masyisi. Pada saat pemetaan, guru beliau itu mengatakan bahwa setelah bermukim di negeri Tunisia ini, yaitu setelah dihajar oleh penguasa negeri itu, maka beliau kemudian harus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur. Dalam hari-hari penantiannya itu, pada suatu malam Aziz Syekh bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, Rasulullah berkata, "Ya Ali, sudah saatnya kini engkau meninggalkan negeri ini. Sekarang pergilah engkau ke negeri Mesir." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Dan ketahuilah, wahai Ali, selama dalam perjalananmu menuju ke Mesir, Allah akan menganugerahkan kepadamu 70 macam karomah. Selain itu, di sana pula kelak engkau akan mendidik 40 orang dari golongan Sidikin." Jadi, apabila dicermati, ketika turunnya Aziz Syekh dari puncak gunung di padang Barbatoh, Maroko, yang merupakan langkah pertama, adalah karena atas perintah guru beliau, Aziz Syekh Abdus Salam. Kemudian,
pada waktu turunnya beliau dari Bukit Zaguan di Syazila. Sebagai langkah kedua adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, pada kali ini, keluarnya Asy-Syaikh dari Tunisia menuju Mesir, sebagai langkah ketiga atau langkah yang terakhir, merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari Asy-Syaikh dan rombongan melakukan perjalanan. Tibalah Asy-Syaikh di negeri Mesir. Beliau langsung menuju ke kota Iskandaria, kota indah yang selalu beliau singgahi setiap perjalanan haji beliau. Al-Kisah, saat Asy-Syaikh menginjakan kaki di negeri Mesir, saat itu bertepatan Gang Baihuhu tanggal 15 Syaban, Nisfu Sya'ban. Dan, karena takdir Allah jualah, hari itu bersamaan dengan wafatnya Asy-Syaikh Abul Hajjaj Al-Aqsari, radhiyallahu an, yang dikenal sebagai Kutubus Zaman pada waktu itu. Sehingga, di kemudian hari, oleh para ulama Minash Sidikin Mesir, Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili diyakini sejak hari itu juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali kutub menggantikan Asy-Syaikh Abul Hajjaj Al-Aqsari. Kedatangan beliau di kota Iskandaria ini mendapatkan sambutan hangat dari Sultan Mesir maupun penduduk yang sudah banyak mengenal dan mendengar nama beliau. Tidak hanya orang-orang dari kalangan biasa, tapi juga segenap ulama, para solihin dan sidikin, para ahli hadits, ahli fikih, dan manusia-manusia yang sudah mencapai tingkat kemuliaan lainnya. Mereka semua, dengan senyum kebahagiaan membuka tangan seraya mengucapkan, "Marhaban, ahlan wa sahlan." Pertemuan mereka dengan Asy-Syaikh tampak begitu akrab dan hangatnya, seakan-akan perjumpaan sebuah keluarga yang telah lama terpisah. Sebagaimana negeri Irak, negeri Mesir juga merupakan gudangnya para ulama besar Minash Solihin di wilayah itu. Oleh Sultan Mesir, beliau diberi hadiah sebuah tempat tinggal yang cukup luas bernama Buruj As-Sur. Tempat itu berada di kota Iskandaria, sebuah kota yang terletak di pesisir Laut Tengah. Kota Iskandaria Alexandria terkenal sebagai kota yang amat indah, menyenangkan, dan penuh keberkahan. Di komplek pemukiman beliau itu terdapat tempat penyimpanan air dan kandang-kandang hewan. Di tengah-tengah komplek terdapat sebuah masjid besar, dan di sebelahnya ada pula petak-petak kamar sebagai zawiyah tempat tinggal para murid thariqat untuk uslah atau suluk. Di tempat itu pula Asy-Syaikh melaksanakan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga beliau. Dari pernikahan Asy-Syaikh, lahirlah beberapa putra dan keturunan beliau, di antaranya Asy-Syaikh Syahabuddin Ahmad, Abul Hasan Ali, Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin, Zainab, dan Arifatul Khair. Sebagian putra-putri beliau itu setelah menikah kemudian menetap di kota Damanhur, tidak jauh dari Iskandaria. Sedangkan sebagian lagi tetap tinggal di Iskandaria menemani Asy-Syaikh bersama ibunda mereka. Seperti apa yang telah beliau lakukan selama di Tunisia, di negeri para ulama, ini pun Asy-Syaikh juga tetap berdakwah dan mengajar. Asy-Syaikh menjadikan kota Iskandaria yang penuh keberkahan ini sebagai pusat dakwah dan pengembangan thariqat beliau pada tahun 642 Hijriah. 1244 Masehi. Beliau kemudian membangun sebuah masjid dengan menara-menara besar yang menjulang tinggi ke angkasa. Di salah satu menara itu Asy-Syaikh menjalankan tugas sebagai seorang guru mursyid, yaitu sebagai tempat untuk membaiat murid-murid beliau, sedangkan di bagian menara yang lain, beliau pergunakan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi beliau selama ini, yaitu halwat. Selain di Iskandaria, di kota Kairo pun, sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mesir, beliau juga memiliki aktivitas rutin mengajar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, majelis-majelis pengajian beliau dibanjiri pengunjung, baik dari kalangan masyarakat awam, keluarga dan petinggi kerajaan, maupun para ulama besar dan terkemuka. Para orang-orang alim dan soleh yang bertemu dan mengikuti penguraian dan pengajian-pengajian beliau, yang datang dari barat maupun timur, mereka semua merasa kagum dengan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh. Bahkan, tidak sampai berhenti di situ saja.
mereka kemudian juga berbaiat kepada Asy-Syaikh sekaligus menyatakan diri sebagai murid beliau. Dari deretan para ulama itu, terdapat nama-nama agung, seperti Sultanul Ulama Sayyid Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam, Asy-Syaikhul Islami bin Misral Mahrusah, Asy-Syaikh Al-Muhaditsin Al-Hafidz Taqiyuddin bin Daqiqil, Let, Asy-Syaikh Al-Muhaditsin Al-Hafidz Abdul Adim Al-Munziri, Asy-Syaikh Ibnu Sholah, Asy-Syaikh Ibnul Hajib, Asy-Syaikh Jamaluddin Uskur, Asy-Syaikh Nabihuddin bin Auf, Asy-Syaikh Muhyiddin bin Surokoh, dan Al-Alam Ibnu Yasin, salah satu murid terkemuka Al-Imamul Akbar Sayyidi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, radhiyallahu an, wafat tahun 638 Hijriah, 1240 Masehi, serta masih banyak lagi yang lainnya. Mereka semua hadir serta mengikuti dengan tekun dan seksama majelis pengajian yang sudah ditentukan secara berkala oleh Asy-Syaikh, baik di Iskandaria maupun Kairo. Di Kairo, tempat yang biasa dipergunakan Asy-Syaikh untuk berdakwah adalah di perguruan Al-Kamilah. Selain dakwah dan syiar beliau melalui majelis-majelis pengajian, khususnya dalam bidang ilmu tasawuf, semakin berkembang dan mengalami kemajuan pesat. Thariqat yang beliau dakwahkan pun semakin berkibar. Orang-orang yang datang untuk berbayat dan mengambil barokah thariqat beliau datang dari segala penjuru dan memiliki latar belakang beraneka warna, mulai dari masyarakat umum hingga para ulama, para pejabat hingga rakyat jelata. Zawiyah, pondok pesulukan, sebagai wadah penempaan ruhani, yang beliau dirikan pun kian hari semakin dipadati oleh santri-santri beliau. Thariqat yang Asy-Syaikh terima dari guru beliau, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Masyisi, beliau dakwahkan secara luas dan terbuka. Sebuah thariqat yang mempunyai karakter tasawuf ala Maghribi, yaitu lebih memiliki kecenderungan dan warna syukur, sehingga bagi para pengikutnya merasakan dalam pengamalannya tidak terlalu memberatkan. Dalam pandangan thariqat ini, segala yang terhampar di permukaan bumi ini, baik itu yang terlihat, terdengar, terasa, menyenangkan, maupun tidak menyenangkan, semuanya itu merupakan media yang bisa digunakan untuk lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, thariqat yang beliau populerkan ini juga dikenal sebagai thariqat yang termudah dalam hal ilmu dan amal, ihwal dan makam, ilham dan maqal, serta dengan cepat bisa menghantarkan para pengamalnya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, thariqat ini juga terkenal dengan keluasan, keindahan, dan kehalusan doa dan hizib-hizibnya. Di samping kiprah beliau dalam syiar dan dakwah serta pembinaan ruhani bagi para murid-muridnya, Asy-Syaikh juga turut secara langsung terjun dan terlibat dalaran perjuangan di medan peperangan. Ketika itu, Raja Perancis Louis ke-9 yang memimpin tentara salib bermaksud hendak membasmi kaum muslimin dari muka bumi sekaligus menumbangkan Islam dan menaklukkan seluruh jazirah Arab. Asy-Syaikh, yang kala itu sudah berusia 60 tahun lebih dan dalam keadaan sudah hilang penglihatan, meninggalkan rumah dan keluarga berangkat ke kota Al-Mansurah. Beliau bersama para pengikutnya bergabung bersama para mujahidin dan tentara Mesir. Sedangkan pada waktu itu pasukan musuh sudah berhasil menduduki kota pelabuhan Demyat, dan akan dilanjutkan dengan penyerbuan mereka ke kota Al-Mansurah. Selain Syekh Abul Hasan, tidak sedikit para ulama Mesir yang turut berjuang dalam peristiwa itu, antara lain, Al-Imam Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, Syekh Majduddin bin Taqiyuddin Ali bin Wahab Al-Kusyairi, Syekh Muhyiddin bin Surokoh, dan Syekh Majduddin Al-Ihmimi. Para syalihin dan ulama Minas Sidikin itu, di waktu siang hari berpeluh bahkan berdarah-darah di medan pertempuran bersama para pejuang lainnya demi tetap tegaknya panji-panji Islam. Sedangkan, apabila malam telah tiba, mereka semua berkumpul di dalam kemah untuk bertawajuh, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan sholat dan menengadahkan tangan untuk berdoa dan bermunajat kepada Sang Penguasa, agar kaum muslimin memperoleh kemenangan. Setelah selesai mereka beristighosah, di tengah kepekatan malam, mereka kemudian mengkaji dan mendaras kitab-kitab, terutama yang dinilai ada hubungannya dengan situasi pada saat itu. Kitab-kitab itu antara lain, Ihya Ulumuddin, Qutul Qulub, dan Ar-Risalah. Dan, alhamdulillah,
karena anugerah Allah jualah akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Raja Louis ke-9 beserta para panglima dan bala tentaranya berhasil ditangkap dan ditawan. Perlu diketahui, sebelum berakhirnya peperangan itu, pada suatu malam Syekh, dalam mimpi beliau, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada beliau supaya memperingatkan Sultan agar tidak mengangkat pejabat-pejabat yang lalim dan korup. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa pertempuran akan segera berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Maka, pada pagi harinya Syekh pun mengabarkan berita gembira itu kepada teman-teman seperjuangan beliau. Dan kenyataannya, setelah pejabat-pejabat tersebut diganti, maka kemenangan pun datang menjelang. Peristiwa berjayanya kaum muslimin itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 655 Hijriah, 1257 Masehi. Usai peperangan itu Syekh lalu kembali ke Iskandaria. Syekh menjalankan dakwah dan mensyiarkan torikotnya di negeri Mesir itu sampai pada bulan Syawal 656 Hijriah, 1258 Masehi. Pada awal bulan Zulqa'dah tahun itu juga, terbetik di hati Syekh untuk kembali menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Keinginan itu begitu kuat mendorong hati beliau. Maka, kemudian diserukanlah kepada seluruh keluarga beliau dan sebagian murid Syekh untuk turut menyertai beliau. Ketika itu Syekh juga memerintahkan agar rombongan membawa pula seperangkat alat untuk menggali. Memang suatu perintah yang dirasa agak aneh bagi para pengikut beliau. Pada saat ada seseorang yang menanyakan tentang hal itu, Syekh pun menawab, "Ya, siapa tahu di antara kita ada yang meninggal di tengah perjalanan nanti." Pada hari yang sudah ditentukan, berangkatlah rombongan dalam jumlah besar itu meninggalkan negeri Mesir menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Pada saat perjalanan sampai di Gurun Izab, sebuah daerah di tepi pantai Laut Merah, tepatnya di desa Humaid Saroh, yaitu antara Ghana dan Qusair, Syekh memberi aba-aba agar rombongan menghentikan perjalanan untuk beristirahat. Setelah mereka semua berhenti, lalu didirikanlah tenda-tenda untuk tempat peristirahatan. Kemudian, setelah mereka sejenak melepas penatnya, lalu Syekh meminta agar mereka semua berkumpul di tenda Syekh. Setelah para keluarga dan murid beliau berkumpul, lalu Syekh memberikan beberapa wejangan dan wasiat-wasiat beliau kepada mereka. Di antara wasiat yang beliau sampaikan, Syekh mengatakan, "Wahai anak-anakku, perintahkan kepada putra-putramu agar mereka menghafalkan hizib bahri. Karena, ketahuilah bahwa di dalam hizib itu terkandung Ismulahil Adom, yaitu nama-nama Allah yang Maha Agung." Kemudian, setelah Syekh menyampaikan pesan-pesan beliau itu, lalu Syekh bersama dengan murid terkemuka beliau, Syekh Abul Abbas Al-Marsi, meninggalkan mereka ke suatu tempat yang tidak jauh dari tenda-tenda itu. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, sepasang insan mulia itu sudah kembali masuk ke tenda semula, di mana pada waktu itu seluruh keluarga dan para murid beliau masih menunggunya. Setelah Syekh kembali duduk bersama mereka lagi, kemudian beliau berkata, "Wahai putera-puteraku dan sahabat-sahabatku, apabila sewaktu-waktu aku meninggalkan kalian nanti, maka hendaklah kalian memilih Abul Abbas Al-Marsi sebagai penggantiku. Karena, ketahuilah bahwa dengan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah aku tetapkan dia untuk menjadi khalifah yang menggantikan aku setelah aku tiada nanti. Dia adalah penghuni makom yang tertinggi di antara kalian dan dia merupakan pintu gerbang bagi siapa saja yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada waktu antara maghrib dan isya, beliau tiba-tiba berkehendak untuk mengerjakan wudhu. Kemudian beliau memanggil Syekh Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin, radhiyallahu an, salah satu putra beliau, "Hai Muhammad, tempat itu," Syekh menunjuk ke sebuah timba, "agar engkau isi dengan air sumur itu." Di luar tenda memang terdapat sebuah sumur yang biasa diambil airnya oleh para kafilah yang melintas di daerah itu. Air sumur itu rasanya asin karena tempatnya memang tidak terlalu jauh dari tepi laut atau pantai. Mengetahui air sumur itu asin, maka putra beliau itu pun memberanikan diri untuk matur dengan mengatakan, "Wahai guru, air sumur itu asin,
sedangkan yang hamba bawa ini air tawar. Syekh Syarafuddin menawarkan kepada beliau air tawar yang sudah disiapkan dan memang sengaja dibawa sebagai bekal di perjalanan. Kemudian Syekh mengatakan, "Iya, aku mengerti, tapi ambilkan air sumur itu. Apa yang aku inginkan tidak seperti yang ada dalam pikiran kalian." Selanjutnya oleh putra beliau itu lalu diambilkan air sumur sebagaimana yang Syekh kehendaki. Setelah selesai berwudu, kemudian Syekh berkumur dengan air sumur yang asin itu lalu menumpahkan ke dalam timba kembali. Setelah itu beliau memerintahkan agar air bekas kumuran tersebut dituangkan kembali ke dalam sumur. Sejak saat itu, dengan izin Allah yang Maha Agung, air sumur itu seketika berubah menjadi tawar dan sumbernya pun semakin membesar. Sumur itu hingga sekarang masih terpelihara dengan baik. Setelah itu kemudian Syekh mengerjakan sholat Isya lalu diteruskan dengan sholat sunat. Tidak berapa lama kemudian Syekh lalu berbaring dan menghadapkan wajah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawajuh, seraya berzikir sehingga kadang-kadang mengeluarkan suara yang nyaring, sampai-sampai terdengar oleh para murid dan sahabat-sahabat beliau. Pada malam itu tiada henti-hentinya Syekh memanggil-manggil Tuhannya dengan mengucapkan, "Ilahi, Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Dan kadang-kadang pula beliau lanjutkan dengan mengucapkan, "Allahumma mata'a yakunu liko." Ya Allah, kapan kiranya hamba bisa bertemu? Sepanjang malam itu, keluarga dan murid Syekh dengan penuh rasa tawadhu, saling bergantian menunggui, merawat, dan mendampingi beliau. Ketika waktu sudah sampai di penghujung malam, yaitu menjelang terbitnya fajar, setelah Syekh sudah beberapa saat terdiam dan tidak mengeluarkan suara, maka mereka pun mengira bahwa Syekh sudah nyenyak tertidur pulas. Syekh Syarafuddin perlahan-lahan mendekati beliau, kemudian, dengan cara yang amat halus, putra beliau itu lalu menggerak-gerakkan tubuh Syekh. Sedikit terkejut dan tertegun Syekh Syarafuddin mendapatinya, karena Syekh Al-Imam Al-Qutub, radhiyallahu an, ternyata sudah berpulang ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika itu beliau berusia 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat subuh pada pagi hari itu, jasad Syekh nan suci pun segera dimandikan dan dikafani oleh keluarga dan para murid beliau. Sedangkan ketika matahari mulai tinggi, semakin banyak pula para ulama, sidikin, dan auliyaullah agung berduyun-duyun berdatangan untuk bertaziah dan turut mensyolati jenazah beliau, termasuk diantaranya kadinya para kadi negeri Mesir, Syekh Al-Wali Badruddin bin Jamaah. Hadir pula di antara mereka para pangeran dan pejabat kerajaan. Kehadiran para insan mulia dan pembesar-pembesar negara di tempat itu, selain untuk memberikan penghormatan kepada Sang Imam Agung. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kecintaan kita pada para aulia. Dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.